Setelah kalian sudah menguasai atau sudah memahami pembulatan atau penaksiran bilangan cacah seperti ini, baru kita mulai masuk ke pembulatan atau penaksiran bilangan pecahan. Nah, pecahan itu kan terdiri dari pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan terakhir adalah persen. Pecahan biasa itu bentuknya contoh 2/3 ya. Sini Bu Fitri ambil contoh 2/3. Lalu pecahan campurannya Bu Fitri ambil contoh berapa ya? 1/2/5 deh. Lalu pecahan desimalnya Bu Fitri ambil contoh 0,6, dan pecahan persennya Bu Fitri ambil contoh 47%. Lalu bagaimana caranya membulatkan keempat pecahan ini ya? Nah, setelah ini akan kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah membulatkan pecahan biasa. Tadi contohnya 2/3 ya. Di sini contohnya 2/3. Caranya adalah mudahnya gini. Kalian boleh gambar garis bilangan. Nah, terus di sini kita lihat penyebutnya itu 3. Berarti di sini kita bikin 3 aja deh. 1, 2, 3. Oh iya, karena dia 3 berarti di sini harus 4. Nah, harus 4 ya. Kalau di sini 5 berarti 6. Kalau di sini 7 berarti 8. Begitupun seterusnya. Jadi dilebihkan 1 ya. Lalu kemudian di sini harus dimulai dari 0, 1, 2, 3. Tinggal kita tambahkan pertiganya. 0/3, 1/3, 2/3, dan 3/3. Supaya mudah, di sini boleh kalian tulis 0, di sini kalian tulis 1. Nah, baru kita lihat di sini 2/3 itu yang mana? Kan ini ya. 2/3 nih. Nah, 2/3 ini dia lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Kelihatan ya, ternyata 2/3 ini lebih dekat ke 1. Jadi bentuk pembulatan dari 2/3 adalah 1. Jadi untuk pembulatan pecahan biasa itu hanya ada 0 atau 1 gitu ya. Lalu selanjutnya adalah melakukan pembulatan ke pecahan campuran terdekat atau melakukan pembulatan pecahan campuran. Caranya gini. Yang cukup kalian lihat adalah pecahan biasanya. Jadi yang ini kita simpan dulu, satunya kita simpan dulu. Nah, 2/5 ini kita lakukan pembulatan seperti cara pada pecahan biasa. Jadi, kalian bikin garis bilangan. Untuk menentukan garis kecil-kecilnya ini kalian lihat penyebutnya. Ternyata penyebutnya 5, berarti kalian di sini bikinnya 6 ya. 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal di sini kita tulis dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita tambahkan per 5 ya. Per 5, per 5, per 5, per 5, per 5, dan per 5. Di sini kita tambahkan 0, di sini kita tambahkan 1. Terus kita lihat di sini 2/5 di mana ya? Ternyata 2/5 di sini. Baru deh kita lihat 2/5 ini lebih dekat ke 0 atau ke 1. Ternyata dia lebih dekat ke 0.
Jadi bisa kita tulis di sini. Satunya baru dia kita munculin, ditambah tadi 2/5 itu lebih dekat ke 0 ya, berarti tambahnya 0. Hasilnya 1. Selanjutnya adalah melakukan pembulatan pecahan desimal. Di sini tadi contohnya itu 0, berapa ya? 0,6. Sini 0,6 ya. Cara melakukan pembulatan pecahan desimal, kita cukup lihat angka di belakang komanya. Angka di belakang komanya di sini 6. Sama seperti bilangan cacah ya, kalau dia lebih dari 5 berarti yang depan tambahin 1. Kalau dia kurang dari 5 berarti yang depan tetap. Nah, di sini 6 itu kan lebih dari 5. Karena dia lebih dari 5 berarti nolnya cukup kita tambahkan 1. Jadi 1. Tapi bedanya yang belakang nggak perlu kita tambahkan 0. Jadi kalau misalnya yang depan sudah kita bulatkan, berarti yang di belakang koma itu sudah hilang. Kita hilangkan saja. Jadi bentuk pembulatan dari desimal, dari bentuk desimal 0,6 itu adalah 1. Terus kalau misalnya 0,34, karena di belakang koma ini ada dua angka, berarti kita lihat 34. Yang kita lihat 34-nya. 34 ini kurang atau lebih dari 50. Kalau dia kurang, berarti nolnya ini tetap. Tapi kalau dia lebih, berarti nolnya kita tambahkan 1. Ternyata dia kurang ya. Kalau kurang, berarti bentuk pembulatan dari 0,34 adalah 0 tetap. Dan 34-nya kita hilangkan. Selanjutnya adalah melakukan pembulatan pecahan persen. Kalau melakukan pembulatan persen itu sama saja seperti melakukan pembulatan pada bilangan cacah. Di sini contohnya tadi 47% ya. Nah, kalau 47% karena dia puluhan, berarti kita lihat satuannya. 7 ini kan lebih dari 5. Karena dia lebih dari 5, berarti 4-nya ini kita tambahkan 1. Jadi 5. Terus 7-nya kita ubah menjadi 0. Baru deh kita tambahkan persennya. Jadi bentuk pembulatan dari 47% adalah 50%. Sama ya kayak bilangan cacah. Setelah ini kita akan diskusikan di Google Classroom. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Gak usah takut, supaya kalian bisa lebih paham nanti. Sekian untuk penjelasan dari Bu Fitri. Semoga mudah dipahami ya. Assalamualaikum.